rapat kami saya Pak Iman angkat bersama-sama dengan eksekutif atau hari bumi yang telah K garis miring 9.918 tapi setidaknya ada yang meneliti Pak. Pada saat peningkatan dari izin eksplorasi tidak perlu lagi ada penelitian yang saat misalnya kami mau meningkatkan dari 9 tahun padahal ini sudah saatnya operasi dari tahun ini artinya sudah membuat rencana pasca tambang, rencana kerja luasan yang akan kita tambang, titik mana yang kita tambang. Itu pertanyaan sangat mendasar yang perusahaan itu harus melaporkan kegiatan-kegiatan CSR-nya ke forum CSR. Apakah yang tadi Bapak sampaikan itu juga dari nasihat dan jawabnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Adis. Tadi kalau tidak saya terima atau Pak Ridwan untuk disampaikan ini memang penting dan diskusi ya untuk semuanya. Itu sendiri sudah 20 tahun lebih Pak, masa eksplorasi Pak. Apa ya Pak? Silap ya? Siap. Oh siap Pak untuk menyampaikan CSR-nya. Tapi selama dari tahun 2020 sampai 2022 itu sudah dilaporkan Pak berkala tiap bulan ke ESDM Pak. Mungkin laporan semester 2 tahun 2021. Karena kalau saya dapat ini sudah dirasakan. Bapak yang saya hormati, terkait tentang apa yang disampaikan oleh Itu yang pertama. Pak Tuan sebagai apa Pak? Saya sebagai GM Pak. GM Pak. Nah, General Manager. Intinya memang emas. Tambang emas, Tambang pertambangan emas ya. Iya. Cuman saat ini udah berjalan bertahun-tahun kan ya? Iya. Sementara ini belum produksi emas. Belum. Masih. Masih Terus apa saja yang dilakukan selama ini tahun-tahun ini? ya penelitian. Penelitian dulu. Karena kan gini Pak, emas itu nggak semudah apa yang kayak batu bara. Itu apalagi yang saya tahu Pak kedalamannya 400 sampai 1000 meter. Nah untuk lahan Pak sendiri Pak gimana nih Pak? Untuk lahan berapa ribu hektar yang diperlukan? Sementara ini kan kita izinnya kan 3000 hektar. 3000 hektar. Nah, Sementara yang udah dibebaskan berapa hektar? baru 10 Pak. Baru 10 Karena hektar. untuk hanya bangunan sementara smelter yang saya bilang lebarnya 10 kali 40 belakang hanya itu aja. Itu pun bangunannya bukan bangunan permanen Pak. Baru sebatas bangunan ya AGRC, triplek. Pak, titik-titiknya di mana saja itu Pak? Ya. Lokasinya, rencananya lokasinya di mana saja? Di lokasi apanya nih Pak? Untuk tambangnya, untuk produksi tambangnya. Belum bisa ditebak kita. Oh, belum bisa Karena ditebak belum ya? boring kan. Belum ada pemboran. Belum Pak. Iya, maksudnya perencanaannya kan minimal ada perencanaan dari perusahaan itu di lokasi ini gitu. Ada nggak perencanaannya? Perencanaan ada, cuman ini ahli geologis yang akan bekerja divisinya. iya. Kami kan manajemen. Jadi nanti tim divisi geologis ini akan menyampaikan bahwa lokasi ini yang berprospek. Tik. Nah, mungkin tadi kan udah bilang bahwa dari 3000 paling juga 150 hektar yang prospek. Nah, itu Pak. Betul nggak? Betul. Jangan salah bor Pak, bahwa itu bor keluar air aqua. Pak JM satu lagi belum ada usulan pengajuan berkaitan dengan status lahan ya. Betul. Statusnya yang selama ini sudah berjalan 10 hektar gitu kan. Tadi saya nanya pihak BPN juga tadi menyampaikan di sini bahwa itu belum ada pengurusan soal tanahnya gitu kan. Iya. Nah sejauh ini persiapan dari perusahaan PT Sudamis ini gimana Pak? Kalau yang sekarang ini kan Pak, sebatasnya lurah camat Pak. SPH-nya pelepasan hak kan udah camat, jadi lurah camat, pemilik lurah camat aja, sebatas itu aja SPH. Nah dari SPH ini kan saya bawa ke BPN, Pak ini Pak yang lahan yang saya bebaskan, ini ada SPH-nya, pelepasan hak dari warga ke PT yang sahkan kepala desa sama camat. Kita kan ini gini Pak, kita di sana tuh suka sama suka. Bukan kita yang memaksa umur enggak. Jadi ada warga datang ke tempat kita. Pak, Assalamualaikum Pak Ridwan, ada apa nih? Pak, saya mau jual tanah Pak, buat anak saya ngawinin. Nah, di mana lokasinya sini? Baru saya pelajari. Izin Pak. Terus saya kasih Pak Jaro sana. Nih Pak, tolong cek dulu, takut tumbang tindih. Kan gitu Pak. Jadi saya satu pintu sama Jaro-Jaro di sana. Supaya jangan sampai terjadi tumbang tindih Pak. Bukan artinya saya nih membebaskan, bukan. Mereka datang sendiri. Itu Pak. Pak, tadi disebasi tambah lokasi yang tanahnya di plot perizinannya sama pihak itu sudah miskin bahwa ada kegiatan seperti Apa? kegiatan penambang banyak Pak. Betul. Ya langkah apa yang akan dilakukan pihak PT
PT Sudah Miskin terkait aduan-aduan masyarakat yang memang tadi sudah disebutkan ya, ada kerusakan lingkungannya, ada terkait pencemaran airnya. Kedepannya seperti apa langkahnya? Gini Pak, kalau PT kepengen begini, kan emang tanah dia, kan dia gitu Pak, tanah saya modalin, saya ngebor sendiri kan gitu ya. Nah, urusan dengan PT kan gitu. Ya mohon maaf Pak, kalau di plot sini kan 3.000 hektar Pak ya, kan baru izinnya, ya Pak ya. Kami hanya nasihati, apabila hujan, tolong keluar tinggalin lubang itu. Takutnya Pak, apabila saat dia ngelobang terjadi banjir, runtuh tanahnya, kan yang kena bukannya pasti PT Pak, dipanggil KT atau GM, kan gitu Pak ya. Nah, hanya kami beri nasihat aja itu Pak. Terus saya mengharap sih pengennya dia kerja aja sama saya gitu loh. Ya, jadi ada tick and give-nya kan. Pak Ridwan, saya nih nggak mau deh saya ngelobang lah, saya rugi nih 40 meter nggak ada hasil, kamu kerja aja sama saya, udah kerja kan gitu Pak. Itu tadi kalau bisa sih udahlah nggak usah ngelobang lagi, kerja aja sama SM kan gitu. Dia nggak Pak, karena saya khawatir itu Pak. Terus substansi yang saat ini di RDP kan itu apa sebetulnya Pak? Oh, benar. Substansinya gitu, yang kita ringkas itu dari RDP ini sendiri, poinnya apa-apa aja gitu. Silakan Pak. Kalau misalkan dari rapat dengar pendapat ini sendiri sih sebenarnya kan mereka mintanya core bisnisnya PTSM. Core bisnisnya PTSM adalah itu tambang emas. Tapi saya tambahkan lagi pernyataan Pak Ridwan bahwa tanaman porang yang masyarakat tidak ketahui adalah sebenarnya untuk menunjang kehidupan mereka ke depannya gitu. Kalau mereka ngelobang, pendapatannya berapa? Biaya yang dikeluarkan oleh peti-peti itu lebih besar dari hasil yang mereka terima loh. Tapi ketika nanti porang ini sudah jadi, kamu nggak usah ke sana deh. Ini bentuk program CSR kita, kamu kerja di perkebunan kami. Gitu. Toh mereka kan akan mendapatkan ini hasil tiap bulannya. Walaupun tidak sebesar ya, tapi tidak merugikan masyarakat. Coba kalau ngelobang 20 juta, 30 juta Modal. emas yang didapatkan paling dijual berapa? 2 juta, 3 juta. Kemudian yang jadi soal apa? Yang jadi soal kalau misalkan di peti itu kan bagaimana tadi cara mengatasinya? Ya ini dengan penanaman porang dan pohon jati gitu. Jadi nanti masyarakat yang tadinya gurandil atau peti itu nanti akan kita alihkan ke situ. Jadi kita tidak bersinggungan dengan masyarakat dengan menutup langsung Pak. Gitu. Ya, ini dengan adanya RDP ini ada aduan kah atau bagaimana Pak? Saya sendiri kurang tahu Pak. Pak, dari pemanggilannya itu ada aduan dari masyarakat kah atau gimana? Kalau pernyataan dari anggota dewan tadi memang ada aduan dari lembaga. Nah, lembaga yang mana yang mengadukan? Oh, tidak hadir Pak ya? Nah, gitu. Kita pun terbuka. Jangankan dari lembaga, dari kementerian aja kami terbuka, Pak. Iya. Itu kooperatif. Berapa bulan belakangan ini saya mondar-mandir ke Kementerian BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal. Nah, itu terkait pencabutan izin PT Sudah Miskin. Banyak loh tenaga kerja yang tadinya mau kita PHK, Pak Ridwan mohon-mohon sama pimpinan, tolong bos jangan diberhentikan gitu. Bagaimana nasib mereka dan nasib kami di lapangan? Pasti kan nama kami juga jelek dong. Menurut Bapak dia ada permainan nggak Pak? Kalau permainan saya nggak tahu ya, tapi kenapa BKPM bisa mengeluarkan izin pencabutan sementara di surat edaran dari Kementerian SDM nggak ada nama PT Sudah Miskin? Itu. Ya maksudnya poin-poin ini ada aduan kan tadi kan? Iya. Pasti ada poin-poinnya aduan itu apa saja maksud saya itu yang tadi saya pertanyakan Pak. Ya kalau aduan mah kalau saya tangkap sih tadi katanya kenapa nih tambang kok jadi perkebunan? Nah karena ketidakpahaman masyarakat itu. Sebenarnya perkebunan itu nanti untuk menunjang mereka ke depannya Pak. Iya. Karena perbedaan nama aja gitu ya. Iya gitu. Justru malah realisasinya kali ya. Mungkin kalau Bapak kemarin ikut sosialisasi rencana pasca tambang di PTSP provinsi, Pak Kadi sendiri menyarankan tambang kita rubah image-nya, bukan merusak tapi memperbaiki gitu. Dan mulailah dari sekarang untuk penghijauan. Tapi kalau untuk izin Pak, izin apa yang perlu ditempuh oleh Bapak ini? Dari KTS. Alhamdulillah sih semua izin sudah dilengkapi ya. Memang kan berdasarkan peraturan ketika kita sudah memiliki izin pertambangan kita berhak membangun, mengolah dan memurnikan gitu. Nah terkait izin-izin yang lain nanti akan kita lengkapi. Dan PT Sudah Miskin selalu kita terbuka dan kita nggak mau namanya di luar dari perizinan gitu. Dengan siapa Pak? Saya Imam Wibowo Pak. Sebagai Kepala Teknik Tambang Pak. Kami mereka harus bikin laporan berkala. Apakah betul sudah ada depositnya?
Kan yang dikhawatirkan tuh banyak hal, apakah hanya menguasai lahan saja, nanti diagunkan di mana dan sebagainya gitu kan. Kemudian kan sekarang ada porang ya, orang tambang emas lain. Nah nanti khawatir seperti itu. Bagus ini RDP ini, jadi informasinya. Kemudian juga diinformasikan kan dulu katanya sudah ada pembebasan lahan, ternyata belum. Ini terkonfirmasi sekarang, berarti belum nih, belum ada pembebasan lahan. Nah kita tunggu hasil eksplorasi mereka. Dari 3.000 itu saya yakin paling cuma 200 hektar yang ada tambang emasnya mungkin atau berapa. Nah itu yang akan nanti dibebaskan, diukur dulu oleh BPN, baru dibebaskan, baru bicara harga dengan masyarakat. Sampai hari ini berarti belum sama sekali. Jadi jangan khawatir kalau dengan RDP ini udah clear kan. Siap. Informasinya asal pengeboran sendiri itu kira-kira ada apa? Nah saya nggak tahu karena ini masih eksplorasi. Dia lagi mencari di mana sih uratna emas eta. Can ketemu eta geus 8 tahun. Dari 2013 sekarang 2022 belum ketemu ya. uratna. Jadi RDP ini kelihatannya yang terhormat ini ingin mengkonfirmasi beberapa informasi. Pertama kan yang heboh dulu pembebasan lahan. Ternyata kan belum ya. Kemudian yang kedua mengenai deposit ternyata belum. Mengenai pajak galian ternyata belum. Yang sudah ada itu jaminan reklamasi 496 juta sudah itu. Kemudian belum ada operasional sama sekali. Itu. Jadi belum ngapa-ngapain lah ceritanya mereka itu. Berarti mengkonfirmasi Pak ya. Mengkonfirmasi itu bagus sehingga kita rakyat teman-teman KES juga bisa tahu dalaman dari sudah miskin itu. Jadi intinya mengkonfirmasi untuk administrasi. Administrasi.